Shalom, selamat hari Minggu. Hai adik-adik, minggu ini kita ibadah spesial. Karena apa? Hari ini kita memperingati HUT GKE yang ke-182 tahun. Nah, kenapa juga kakak-kakaknya memakai baju tenaga medis? Karena tanggal 7 April adalah Hari Kesehatan Sedunia. Jadi, untuk mengapresiasikan tugas para dokter dan perawat yang melaksanakan tugas mereka dan berjuang melawan COVID-19, maka kakak-kakak pada hari ini menggunakan baju tenaga medis. Demikian juga untuk adik-adik di rumah, tolong ikut membantu untuk memberantas COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Masih ingat? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Setuju? Setuju. Iya. Nah, hari Minggu ini kakak tidak sendiri. Kak Sari ditemani oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana, Kak Eka, dan pemain musik kita Kak Erwin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Eka, bersama-sama kita satukan hati dan jiwa kita mau puji Tuhan dengan pujian yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Adik-adik, mari kita berdoa bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Tuhan sudah memberi sudah memberi kesehatan kesehatan
dan berkat. Tuhan, Pada hari ini pada hari ini kami kami bersekolah minggu bersekolah minggu di rumah di rumah kami kami masing-masing. masing-masing. Tuhan Yesus sertai ibadah kami ibadah kami dari pertama, dari pertama, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirim video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video menghafal ayat emas minggu yang lalu. Mazmur pasal 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur pasal 118 ayat 29a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat emas minggu ini terambil dari Mazmur 118 ayat 29. Syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 118 ayat 29a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terima kasih. 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur 118 ayat 29a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Shalom, nama saya Bulan Junata, saya dari SHM Sarapan. Nas yang kita hafal diambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-25 dengan berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Salam, nama saya Indonesia. Saya dari SHM Sarapan. Yohanes pasal 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Teman-teman, hari ini ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat
25A. Bunyinya, jawab Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih. Nah, sekarang adik-adik mari kita mengingat kembali ayat emas yang sudah kakak bagikan minggu kemarin, yang diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adik-adik semuanya pasti ingin menjadi anak terang. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang anak terang yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Anak Terang. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Doa Ibu Pendeta semua kita dalam keadaan sehat dan baik dan tetap semangat. Sebab hari ini kita bersama-sama dalam sekolah minggu ini merayakan hari jadi Gereja Kalimantan Evangelis ke-182 tahun. Sekaligus kita bersama-sama memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Kita akan bersama mendengarkan cerita Alkitab yang didasarkan pada 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-10 di bawah perikop Allah adalah terang. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bersama mari berdoa. Sebentar kami sekalian anak-anak Tuhan akan mendengarkan warta kebenaran, cerita Alkitab yang akan disampaikan bagi kami. Mohon pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami anak-anak Tuhan boleh mendengarkan dengan baik dan boleh hidup dalam kebenarannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang baik, kami berdoa. Amin. Adik-adik kekasih di dalam nama Tuhan, Allah menciptakan hari-hari buat kita. Dan hari-hari itu dibagi oleh Allah dalam dua bagian, yakni
siang hari, dan juga malam hari. Di siang hari suasananya terang sebab ada matahari yang bersinar. Dan ketika suasana terang, kita mudah beraktivitas, mudah melakukan perjalanan, bisa pergi sekolah, bisa belajar, bisa bermain, bisa melakukan apa saja. Tetapi di saat malam hari, ketika matahari sudah terbenam, suasana menjadi gelap. Dan di dalam kegelapan tentunya kita tidak mudah melakukan ini dan itu, melakukan pekerjaan yang kita mau. Karenanya kita manusia memerlukan benda-benda penerang di malam hari, supaya malam di dalam kegelapan itu kita tidak dikuasai oleh kegelapan dan tetap boleh melakukan aktivitas sebatas kita mampu di malam hari. Nah, adik-adik semua, di zaman dahulu benda-benda penerang yang dipakai di malam hari diantaranya adalah obor, kemudian ada lampu minyak, ada lilin dan lain sebagainya sesuai dengan zaman saat itu. Nah, di masa sekarang ini puji Tuhan, kita sudah punya tenaga listrik yang bisa menyalakan bola-bola lampu di rumah kita masing-masing sehingga terang di mana-mana dan kita bisa melakukan aktivitas tanpa batas. Tetapi tentunya ketika malam hari, malam dibuat oleh Tuhan untuk kita beristirahat dengan baik. Apa artinya adik-adik semua dari semua yang telah disampaikan ini? Artinya adalah bahwa terang itu sangat penting dalam kehidupan kita sekalian. Terang itu kita perlukan dalam kehidupan kita sekalian. Tanpa terang dan ketika kita ada dalam kegelapan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melihat dengan baik, bekerja dengan baik, bahkan dalam kegelapan bernapas saja susah kita. Nah, tahukah kita bahwa terang itu tidak hanya diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi terang itu kita perlukan juga di dalam hati. Sebab jika hati kita terang, maka perbuatan-perbuatan yang gelap tidak akan kita lakukan. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya adik-adik, bagaimana supaya hati kita ini dipenuhi dengan terang? Apa atau siapakah sumber penerang di dalam kehidupan kita? Ayo, siapa adik-adik? Benar, Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka Ia dengan kuasa firman-Nya, dengan kuasa Roh Kudus menerangi hati kita. Sehingga dengan mata iman, di dalam terang Kristus kita bisa melihat segala yang baik, melihat segala yang benar. Kita dituntun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang manis, kata-kata yang sedap didengar, perilaku-perilaku yang berkenan bagi Tuhan. Karena itu, anak-anak Tuhan yang di dalam hatinya ada Tuhan Yesus, ia akan menjadi anak-anak terang. Hatinya bersinar, ia bersinar terang bagi dunia, menjadi berkat, menjadi anak yang manis, anak yang rajin belajar, anak yang sayang dengan orang tua, dengan ayah ibu, hormat kepada bapak ibu guru, ramah, tidak sombong, melakukan yang terbaik untuk orang tua, untuk keluarga, untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang di sekitarnya yang terutama, untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Karena itu adik-adik yang kekasih, mari kita selalu jaga hati kita, buka hati kita untuk diterangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dipanggil menjadi anak-anak terang yang membawa terang dan sinar menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anaknya. Amin. Adik-adik, ayat emas minggu ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ibu Pendeta, tolong jelaskan dong arti ayat ini. Kasari, Kak Eka, ayat emas dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima ini menceritakan kepada kita sekalian, menyampaikan kepada anak-anak Tuhan, mengingatkan bahwa Allah kita adalah sumber segala kebenaran dan kebaikan. Tidak ada dosa yang Tuhan ajarkan, melainkan segala sesuatu yang baik. Dan karena itu, di dalam Allah kita adalah terang dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan dan perbuatan dosa. Demikian Kak Sari, demikian Kak Eka. Terima kasih Ibu Pendeta. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai dengan kemampuan adik-adik, dan ayat emas itu sudah dibagi seperti yang tertera di bawah ini. Nah adik-adik, silakan adik mengirim video hafalan ayat emasnya kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana, sama-sama kita nyanyikan Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhan, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Adik-adik semua, mari saat ini kita bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita. Kami mengucap syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, cerita Alkitab sudah kami dengar, kiranya memberkati kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami sekalian. Ungkapan syukur kami tiada bertara sebab pada hari ini kami bersama-sama boleh merayakan hari jadi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182 tahun. Biarlah senantiasa di dalam berkat Tuhan, GKE gereja kami ini boleh senantiasa diberkati menjadi alat di tangan Tuhan memberitakan Injil sampai pada kesudahannya. Terpuji nama Tuhan, kami juga bersyukur sebab pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Hari Kesehatan Sedunia. Kami berdoa bagi tenaga medis, kami berdoa bagi para dokter, para perawat, setiap orang yang bekerja membaktikan diri dalam bidang kesehatan.
terkhususnya di masa-masa pandemi ini diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, boleh mengabdi untuk hormat mulia bagi nama Tuhan, menjadi pahlawan kemanusiaan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pada saat ini kehidupan kami anak-anak Tuhan untuk tetap diberkati oleh Tuhan. Diberikan kami kesehatan, kekuatan dalam masa tumbuh kembang kami Tuhan, kami bertambah besar, bertambah pintar dan hikmatnya di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam pendidikan kami diberkati, bahkan masa depan kami letakkan sepenuhnya di dalam jaminan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersuka cita jika ada anak-anak Tuhan di pekan ini boleh bertambah usia, kami mengucapkan selamat panjang umur, sehat selalu, bertambah-tambah diberkati di dalam usia yang baru ini. Kami juga berdoa jika ada anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, jamahlah dengan kuasa Tuhan, diberikan kesembuhan, kepulihan baru di dalam nama Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga dukung dalam doa, orang tua kami masing-masing diberkatilah, saudara-saudari kami Tuhan, keluarga kami, tetap senantiasa menjadi keluarga yang percaya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, berkat rezeki kami terima dari kelimpahan Tuhan. Kami juga dukung doa Bapak dan Ibu guru kami yang saat ini berjuang untuk mendidik kami di masa-masa pandemi ini. Diberikan mereka juga kesehatan, kekuatan, keselamatan di dalam Tuhan. Kami dukung di dalam doa, kiranya diberkatilah senantiasa Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang, seksi pelayanan anak di seluruh majelis jemaat masing-masing, bahkan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang terkasih, yang mendidik kami, yang mengajar kami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga sejak kecil kami berakar di dalam iman yang benar di dalam Tuhan. Diberkatilah sekalian untuk senantiasa menerima kesehatan, kekuatan, besar rezeki berkat diterima dari kelimpahan Tuhan, dan hidup mereka senantiasa dipakai lebih lagi di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam Yesus Kristus, tetaplah kuasa Tuhan melindungi kami sekalian di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa ada di pihak kami anak-anak Tuhan, sehingga pada waktunya badai ini berlalu dalam kehidupan kami. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang sudah mengajar kami anak-anak Tuhan. Berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu di mana Tuhan Yesus ditangkap sebelum Dia disalibkan? Oke Kak Sari. Jawabannya di Taman Getsemani. Pintar adik-adik, betul semua jawabannya. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu tanggal berapa hari terbentuknya Gereja Kalimantan Evangelis? Minggu depan kakak tunggu jawabannya. Kita akan jawab bersama-sama. Silahkan kirim di kolom komentar di bawah ini. Ayo adik-adik, kita saksikan pujian virtual dari teman-teman kita. Kita nyanyikan sama-sama ya dengan judul Aku Anak Terang. Tuhan
Adik-adik yang terkasih, kita sudah berada di ujung ibadah kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita bersama-sama dalam doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Demikian juga firman Tuhan kami telah dengarkan. Biarlah firman itu akan tumbuh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami setiap anak-anak-Mu akan tumbuh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah hari-hari kami, mulut kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, dan kerinduan kami untuk kembali bersekolah minggu di gereja. Tuhan, pulihkan keadaan bangsa dan negara kami agar kembali seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi, sehingga kami boleh bersekolah minggu kembali. Itulah kerinduan kami Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, Dirgahayu Gereja Kalimantan Evangelis ke-182 tahun. Sampai jumpa adik-adik semua, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.